Nah, gara-gara nggak dikasih utang itulah makanya dia itu jadi membunuh temannya, dan bukan cuma ditusuk-tusuk pakai pisau doang, nggak cuma ditikam-tikam doang, tapi dia itu mengiris-ngiris urat nadinya sampai putus. Dan akhirnya tewaslah ditembak. Padahal teman sendiri loh, sahabatnya. Hai, terima kasih sudah klik video ini and welcome back to my channel. Nah, di malam hari ini kita bakalan bahas lagi kasus-kasus kriminal nih. Kebetulan harusnya jadwal uploadnya itu semalam ya, tapi karena aku sakit gigi makanya aku nggak ngupload semalam. Jadi diganti aja ya pakai malam ini. Nah, dan di malam hari ini nih saya bakalan ngajakin kalian membahas satu kasus teman yang membunuh temannya sendiri, dan kasus ini tuh terjadi di negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Nah, dan langsung saja tanpa basa-basi lagi kita masuk ke kasusnya. Nah, jadi gini, kan di Malaysia itu tepatnya tanggal 1 November 2020 telah ditemukan seorang wanita muda yang berusia sekitaran 19 tahun gitu, terkapar meninggal dunia di ruang tamu rumahnya sendiri. Nah, dia itu ditemukan sama adiknya sendiri yang saat itu baru aja pulang sekolah. Dan di jenazah korban itu ditemukan sayatan benda tajam gitu di urat nadinya yang membuat urat nadinya itu putus. Nah, saat itu polisi melakukan penyelidikan kan, siapa kira-kira dalang dari pembunuhan wanita tersebut. Nah, dan sebelum kita masuk ke kronologinya, sebelumnya saya mau jelasin dulu ya profil dari si korban ini dan gimana sih latar belakang korban dan pelaku, apakah mereka saling mengenal atau enggak gitu kan. Nah, jadi si korban itu namanya Siti Nur Surya Ismail. Dia kelahiran Malaysia 2001. Nah, saat itu tahun 2020 itu Nur alias korban ini baru saja berusia 19 tahun. Dan saat itu Nur posisinya sedang berkuliah di salah satu universitas di Malaysia. Hanya saja karena ada masalah keluarga, mamanya Nur ini jatuh sakit kanker otak, makanya Nur ini memilih untuk berhenti kuliah dan memilih fokus untuk merawat ibunya dulu kan di rumah. Nah, sementara Nur ini di rumahnya kan dia tinggal bersama dua saudaranya yang lain. Satu yang masih SMP gitu kan, masih umur 15 tahun, namanya Siti Nur Syuhada. Sedangkan kakaknya Muhammad Zaid Azor itu dia sedang bekerja, dia kerja di kampung Bukit Boyong di Malaysia juga pokoknya. Sementara si Nur ini sama orang tuanya tuh sama mamanya, mereka itu tinggal di Terengganu, Malaysia. Nah, Nur sendiri ini dikenal sebagai anak yang periang, baik, terus humble begitu kan, dia senang bersahabat. Nur ini memiliki banyak teman gitu loh. Tapi Nur ini punya satu sahabat yang sahabat kental banget, pokoknya udah bestian banget, sudah dari lama gitu mereka berteman kan. Nah, nama sahabatnya itu Siti Nur Atira. Nah, kita panggilnya Atira saja ya. Jadi Nur dan Atira ini bersahabat itu udah sejak lama banget, pokoknya dari semenjak kayak duduk di bangku SMA gitulah, mereka itu udah bersahabat dan sering kayak jalan bareng gitu loh. Udah dianggap kayak anak sendiri juga gitu di keluarganya Nur ini. Makanya Atira itu kayak sering main di rumahnya Nur, begitupun juga Nur. Hanya saja Nur dan Atira ini ya namanya juga sahabatan ya, kita berasal dari kalangan ekonomi yang berbeda bisa menjadi teman gitu loh. Sama halnya Atira sama Nur juga. Nah, Nur ini kayak keluarga yang menengah, tapi kayak menengah yang berkecukupan gitu loh, sederhana kehidupannya. Sementara Atira ini berasal dari keluarga yang kayak menengah ke bawah gitu loh, masih agak-agak kurang mampu lah gitu kan. Pokoknya ada perbedaan ekonomi di antara mereka berdua ini, tapi mereka itu tetap sahabatan gitu loh. Nur juga nggak terlalu milih-milih sahabat, begitupun juga Atira kayak enak aja gitu loh, mereka baku bawa itu kan tetap bersahabat dan menjalani ya teman persahabatan seperti biasa. Tapi yang namanya juga persahabatan ya kan pasti ada konfliknya tuh, mereka kadang juga gontok-gontokan, namanya juga ya udah bersahabat gitu kan, pasti ada aja gitu loh kan, mulut yang hilang filternya, udah saling ngejek lah, saling apalah gitu kan, karena dipikirnya itu mindsetnya itu ya karena udah sahabatan jadi ceplos-ceplos aja gitu loh. Kadang nih mulut suka lepas kontrol, tapi kadang-kadang juga nih karena mulut yang lepas kontrol itulah menimbulkan rasa sakit hati gitu loh. Sama kayak kita sama juga kayaknya punya dia sahabat yang agak-agak lepas kontrol gitu mulutnya kan, cuma ya beda-beda aja gitu responnya kita. Ada yang langsung gitu kan, langsung barbar, dan ada juga yang kalem-kalem baik gitu lah, udahlah dianggap bercandaan aja gitu. Tapi lain halnya nih sama kayak Atira ini. Atira itu kan kayak sering diejek gitu kan sama si Nur, dikatain miskin, dikatain jelek, dikatain gendut, makanya nggak laku. Sementara si Nur ini kan udah punya pacar, Atira belum punya. Jadi si Nur itu kadang-kadang suka ngejekin si Atira ini, dikatain gendut, dikatain jelek, makanya nggak laku-laku, dikatain miskin juga karena mamanya itu cuma mamanya Atira ini cuma tukang cuci, dan juga bapaknya Atira itu cuma kuli-kuli kasar gitu, kuli-kuli lepas. Nah, gara-gara bercandaannya Nur ini nih, ternyata diam-diam Atira ini menyimpan dendam gitu loh sama Nur kan, dia sakit hati udah dikata-katain kayak gitu.
Ya tapi sebenarnya responnya Atira manusiawi sih, sakit hati lah kita kan kalau dikata-katain, tapi ya nggak ngebunuh temannya juga dong, ya nggak sih? Nah, tapi sebagai sahabat nih, Nur ini ternyata nggak tahu gitu loh kelakuan aslinya dari si Atira ini. Pernah tuh suatu hari kan, Atira ini ada konflik nih sama teman kampusnya, namanya tuh Siti Nur Azizah. Nah, kita panggilnya Azizah ya. Jadi ceritanya kayak gini, pada saat di kampus itu kan, di pagi hari, Azizah itu kan ketemu sama Atira kan di kampus. Nah, saat itu Aziza lagi mager banget gitu loh, nggak ingin pergi kemana-mana, tapi dia harus bayar uang SPP kuliah gitu. Nah, kebetulan si Atira ini mau keluar gitu kan, jadi Aziza itu nitip lah ATM, katanya, Atira kamu keluar ya, titip dong ATM, tolong tarikin uang yang ada di ATM ini, ada sekitaran 3 jutaan gitulah kalau nominal Indonesianya kan, soalnya saya mau bayar SPP nih, jadi tolong ya saya titip tarikin di ATM, soalnya lagi mager nih, nggak pengen jalan gitu kan. Nah, saat itu si Aziza itu ngomong ke Atira kayak gitu, dikasih lah kan ATM sama pinnya juga. Saat itu Atira ya iya iya aja, oke oke gitu kan, dia ambil tuh pin sama ATM-nya, terus dia pergi tuh si Atiranya kan, dia pergi. Nah, sekitaran 1-2 jam ini nih ditungguin sama si Aziza di kampus, kok Atira ini nggak balik-balik gitu kan, nggak pulang-pulang, kemana nih anak nih. Ya udah, akhirnya ditunggu-tungguin lagi sampai sekitaran siang gitu kan, si Atira ini balik lagi di kampus. Saat di kampus itu tuh kan ketemu lagi nih sama Aziza sama Atira ini, ditanyalah kan si Atira itu sama Aziza, Atira mana ATM-ku, mana uangku gitu kan, soalnya saya mau bayar SPP nih hari ini. Tapi si Atiranya malah bilang, oh sorry Za, ATM kamu hilang, nggak tahu tadi tuh aku taruh di mana kan, aku lupa, kececer, kayak jatuh deh di jalan apa gimana gitu kan. Nah, si Aziza ini panik dong, secara ATM-nya hilang dan di dalam situ masih ada uang SPP gitu kan, nominalnya juga nggak kecil. Buru-buru lah si Aziza ini, iya kah, hilang kah. Nah sudah kan, dan si Aziza ini langsung ke bank, dia mau blokir tuh kartu ATM-nya. Nah pada saat nyampe bank gitu kan, di CSO bank itu dia kasih tau lah kalau ATM-nya itu hilang dan pengen diblokir, jangan sampai ada yang salah gunain. Nah sekalian juga tuh si Aziza ini memastikan jumlah saldonya aman gitu kan. Akhirnya si petugas bank ini nih, si apa sih namanya, si CSO bank itu tuh, dia ngasih tahu nih ke Aziza kalau beberapa jam lalu tuh ada riwayat penarikan gitu loh dari kartu ATM-nya Aziza ini, ada penarikan sekitaran kurang lebih 3 jutaan gitulah kalau untuk dirupiahin ke mata uang Indonesia kan. Nah si Aziza ini langsung kayak speechless gitu loh. Wah pasti si Atira nih yang ngambil duit gue ya kan, soalnya beberapa jam lalu kan memang ATM-nya itu dititipin sama Atira ya kan, tapi Atira tiba-tiba aja ngaku kalau ATM-nya hilang gitu kan. Disitulah Aziza ini langsung minta ke petugas bank itu buat ngeliatin rekaman CCTV. Nah dicek lah kan rekaman CCTV di ATM itu. Pas diliatin rekaman CCTV itu tuh, ternyata emang benar di ATM itu tuh ada mukanya si Atira yang lagi narik duitnya si Aziza itu, tapi dia nggak pernah sampein gitu loh duit itu ke Aziza, malah justru dia bilang ATM-nya Aziza ini hilang gitu. Nah akhirnya gara-gara itulah si Aziza ini jadi ngejar-ngejar si Atira ini buat minta balik tuh duitnya kan, orang buat pembayar SPP kok. Ditagih lah kan tuh si Atira ini, karena Aziza ini udah tahu kalau si Atira ini nyolong duit dia, ditagih lah dia tuh si Atira ini, dikejar pokoknya kemana-mana sampai didatangin ke rumahnya buat minta duit yang sekitaran 3 jutaan itu. Nah di rumahnya Atira itu tuh dia minta duitnya balik kan, tapi si Atira bilang duitnya ada kok, saya tabung. Iya ada gila-gila aja si Atira, ngapain tabung duit orang ya kan. Nah tapi si Aziza ngotot, pokoknya mana duitku sekarang, mana uangku sekarang, kembalikan uangku, kembalikan, itu buat pembayar SPP, pokoknya saya tidak mau tahu itu uang yang kamu ambil, kembalikan gitu loh. Nah karena udah ditagih terus-terusan nih sama si Aziza ini, Atira ini jadi mikir kan, oh mau dapat duit dari mana gitu loh. Akhirnya dia jadi kepikiran, oh si Nur mungkin, si Nur bisa bantuin saya gitu loh, bisa minjamin duit ya. Nah akhirnya si Atira ini pergilah ke rumahnya Nur. Hari itu di tanggal 1 November 2020 Atira ini pergi ke rumahnya Nur, niatnya mau minjem duit. Nah sementara Nur di tanggal 1 November 2020 tuh pagi-pagi ya kegiatannya dia seperti biasa, dia ngantarin adiknya sekolah. Habis antarin adiknya sekolah itu dia pulang lagi kan ke rumah, dia ngurusin mamanya yang sakit itu, dia mandiin, dia kasih makan, dia beresin rumah juga dan lain sebagainya lah, seperti biasa kan kebiasaan anak cewek, beres-beresin rumah, masak dan lain sebagainya gitu loh. Nah habis beresin rumah itu kan, habis ngurusin mamanya juga kan, pagi itu Nur sempat-sempatin tuh ngejahit baju yang koyak gitu kan, yang sobek. Nah by the way nih, ruang tamunya Nur itu nyatu gitu loh sama ruang tengah rumah, dan mamanya Nur ini yang sakit itu tuh dibaringkan di ruang tengah rumah. Jadi kalau ruang tengah rumah sama ruang tamu itu kan los ya, bisa kelihatan ya, maksudnya supaya ini kalau ada orang-orang yang mau jengukin mamanya Nur itu bisa
kelihatan gitu loh, bisa leluasa kalau ada orang datang kan menjengukin mamanya. Soalnya kalau ditaruh dalam kamar kan sempit, makanya ditaruhlah mamanya Nur ini di ruang tengah yang nyambung sama ruang tamu itu kan. Nah, di pagi itu tuh pas saat Nur ini lagi menjahit, datanglah si Atira ini. Tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Disambutkan sama si Nur, disuruhlah duduk di ruang tamu itu. Nah, dan pada saat Atira itu udah duduk di ruang tamu nih, Nur ini buru-burulah menyelesaikan jahitannya itu. Dia potonglah kan benangnya itu pakai pisau dapur karena mau fokus ngobrol gitu kan sama si Atira. Udah selesai nih jahitannya si Nur, dia taruhlah kan di kursi di ruang tamu itu. Sementara pisau yang dipakai motong benang tadi sama si Nur dia taruh di atas meja tamu, nggak sempat dia balikin ke dapur soalnya udah cerita gitu kan sama Atira ini. Nah, di pagi itu tuh sekitaran jam 9 pagian lah si Atira ini datang ke rumahnya Nur ini. Mereka ngobrol-ngobrol lah di situ, cerita-cerita seperti biasa kan, bekawan, sahabatan, basa-basi mereka di situ. Nah, saat ngobrol itu tuh mamanya Nur melihat kok secara langsung Nur sama Atira ini lagi ngobrol gitu kan di ruang tamu. Karena kan lurus posisinya sama ruang tamu itu, nggak ada sekat, nggak ada pembatas. Nah, saat itu Nur sama Atira ini ngobrol kan, basa-basi seperti biasa. Mereka ngobrol-ngobrol-ngobrol. Nah, di tengah-tengah obrolan nih, keluarlah kata-kata keramatnya Atira ini. Udah tahu kan kata-kata keramat antara sahabat itu apa? Minjem duit. Nah, si Atira ini bermaksud kan minjam duit sama si Nur. Tapi saat itu Nur itu menjawab, aduh maaf banget Atira, saya nggak punya duit. Kalau sekarang duit ada, cuma buat belanja hari-hari aja gitu di dompet ya kan. Tabungan juga ya ada sih, cuma buat pengobatan mama gitu kan. Tahu kan kanker otak itu duitnya nggak dikit kalau mau berobat gitu. Nah, si Atira ini masih terus-terus membujuk kan si Nur supaya dipinjamin duit. Tapi ya balik lagi Nur nggak bisa gitu loh, soalnya duit itu ada cuma buat belanja hari-hari sama buat pengobatan mamanya doang gitu. Jadi nggak bisa dipinjamin gitu sama si Atira ini. Di hari itu tuh dia nggak bisa bantu. Nah, terus keluarlah mungkin ya kata-kata siraman rohani dari si Nur ini kan, bagaimana cara mengelola keuangan itu atau bagaimana lah kan. Namanya juga sahabat, kadang ada siraman rohaninya keluar, kadang ada juga bahasa-bahasa kebun binatangnya yang keluar gitu kan. Nah, saat itu tuh di hari itu ada kata-katanya Nur yang membuat Atira ini jadi tersinggung. Katanya dikatain kere, dikatain miskin gitu kan. Karena emosi kan dengan kata-katanya si Nur di pagi hari itu, si Atira ini jadi berantem nih sama si Nur. Jambak-jambakan lah mereka di situ, baku tarik pokoknya, mereka baku tampar, baku hantam, baku jambak di situ. Sampai-sampai ini si Nur kayak mau kalah tenaga gitu kan. Secara badannya si Atira ini kan besar ya, gede gitu loh, bongsor. Sementara si Nur itu ya badannya agak kecil gitu, agak kurus dikit kan. Nah, si Nur di situ mencoba melawan kan, dia melawan dengan cara menggigit tangannya si Atira ini. Tapi karena kalah body gitu loh, kalah badan, makanya si Nur ini jadi kalah gitu loh ujung-ujungnya. Nah, saat lagi pergulatan itu tuh, tengah-tengah pertarungannya mereka berdua ini nih, si Atira ini ngelihat kan tuh ada pisau di atas meja yang dipakai sama si Nur tadi buat motong benang. Dia ambil lah pisau itu, terus dia tikam-tikam lah ke si Nur ini. Nah, awalnya tuh si Nur ini masih bisa menangkis gitu loh serangan senjata tajamnya dari si Atira ini. Tapi ya karena balik lagi kalah tenaga gitu loh, si Atira ini langsung menghantam-hantamkan terus pisau itu ke badannya Nur. Dan akhirnya Nur ini terkulai lemah lah karena udah kehabisan darah kan, udah banyak nih keluar darah, udah lemas si Nur ini. Jatuhlah tuh dia tersungkur di lantai. Nah, saat udah tersungkur di lantai itu tuh, si Atira ini mengambil pergelangan tangannya si Nur dan mengirisnya pakai pisau dapur tadi sampai putus, sampai benar-benar putus nih urat nadinya ini. Mati lah kan si Nur di situ. Mati si Nur di situ, bersimbah darah situ kan. By the way ini ya, saat pergulatan tadi nih, saat diiris-iris urat nadinya tadi sama si Atira tuh, mamanya si Nur melihat dengan mata kepalanya sendiri, dilihat anaknya itu dibunuh sama si Atira ini. Mamanya itu melihat, cuma karena mamanya ini sakit kan, dia itu nggak bisa bergerak sama sekali, cuma matanya aja tuh kedip-kedip sambil nangis lah kan tuh, dia lihat anaknya ini dibunuh di depan matanya sendiri. Iya, kasihan banget ya Allah. Nah, terus si Atira ini habis ngebunuh si Nur ini, dia masuk tuh ke kamarnya Nur, dan di sanalah dia mengambil duit di dompetnya Nur sama tabungannya Nur juga. Digeledah lah semua lemari itu kan, dia nyari duit. Bukan cuma duit doang yang diambil, tapi make up, lipstick, bedak-bedaknya semua diambil gitu loh. Make upnya si Nurin diambilin semua, perintilannya pun diambil. Ya Allah, benar-benar. Tapi cerdasnya si Atira ini nih buat mengelabui polisi kan, dia sadar nih dia udah membunuh, dia juga udah merampok. Pasti polisi itu datang dan mencari sidik jarinya gitu kan. Nah, buat mengelabui polisi nih, si Atira ini menabur-naburkan bedak tuh di
barang-barang yang udah dia sentuh, tujuannya buat mengaburkan sidik jarinya dia gitu loh. Pintar kali ini anak, entah lihat dari mana gitu loh cara kejahatan kayak gini kan. Ih. Nah, setelah udah berhasil menggasak, menggondol semua harta-hartanya Nur ini nih, terutama duit tabungan itu yang sekitaran hampir 6 juta lebih gitu kan. Duit tabungannya si Nur ini yang dibawa sama Atira tuh. Selesai merampok dan membunuh si Nur itu tuh, si Atira langsung keluar rumah kan. Dia keluar rumah naik motor, pergilah dia kan, sambil bawa tuh pisau yang dipakai buat ngebunuh Nur itu. Dia rencananya mau buang gitu kan di sungai. Nah, setelah membunuh itu tuh, ternyata adiknya si Nur ini nih, yang namanya Siti Nur Syuhada tadi tuh, sempat-sempatnya chat-chatan nih sama si Atira. Dia tanyain tuh kan kakaknya, soalnya tumben-tumbennya hari itu kakaknya telat jemput dari sekolah gitu loh. Karena harusnya kan si Syuhada ini udah pulang sekolah, dia nungguin tuh si Nur buat jemputin si Syuhada ini. Tapi karena Syuhada ini nunggunya udah kelamaan tuh, udah jam setengah 2-an gitu, dia chat lah si Atira. Dia tanyain kakaknya, "Kak, ada lihat Kak Nur nggak? Soalnya udah jam setengah 2 nih, dia belum jemput aku, mana panas matahari lagi," gitu kan. Nah, saat itu Atira ini menjawab lah kan chatnya si Syuhada ini, si adiknya Nur ini. Dia bilang, "Oh, saya nggak lihat kakakmu deh, mungkin dia sibuk atau gimana gitu ya kan. Kamu pulang sendiri aja dulu, jalan kaki." Nah, akhirnya si Syuhada ini bilang, "Oh ya udah Kak, oke lah kalau kayak gitu kan." Akhirnya si Syuhada ini pulang lah kan, jalan kaki saat itu. Nah, pas nyampe rumah nih, dia lihat kok rumahnya kebuka gitu loh pintunya, tumben-tumbennya. Nah, si Syuhada ini beri salam juga, "Assalamualaikum, assalamualaikum," nggak ada jawaban juga gitu loh dari rumah. Nah, akhirnya saat itu Syuhada ini masuk lah kan. Pasnya baru nyampe di ruang tamu itu tuh, dia benar-benar kaget karena dia melihat kakaknya yang udah tengkurap gitu di lantai kan. Nah, dia bangunlah kakaknya di situ, dia teriak-teriak kan minta tolong. Kakaknya ini kenapa, dikiranya kakaknya itu kesetrum listrik sama si Syuhada ini kan. Dia pikir kakaknya ini kesetrum listrik, jadi dia coba tuh goyang-goyangin, dia bangunin kakak bangun. Tapi pas ditebalikin badannya gitu kan, banyak banget darah di tubuhnya Nur ini. Nah, di situ Syuhada langsung tanya nih ke mamanya, "Mama, kakak kenapa?" Tapi karena mamanya ini nggak bisa ngomong ya, nggak bisa bicara, jadi cuma nggak ditahu juga gitu loh apa sebabnya. Akhirnya Syuhada ini teriak-teriak tuh minta tolong sama tetangga kan. Dia teriak-teriak katanya kakaknya tuh kesetrum listrik. Tapi ada nih tetangganya yang curiga, nggak mungkin orang kesetrum listrik sampai berdarah-darah gitu loh, sampai urat nadi putus, nggak mungkin gitu loh. Akhirnya si tetangganya nyuruh lah si Syuhada ini buat nelpon kakaknya suruh pulang gitu loh kan. Nah, saat itu Syuhada ini telepon lah abangnya kan, si Bang Said itu buat pulang. Dia telepon situ, abang tolong pulang dulu bang, kakak Nur kesetrum gitu loh kan, kakak Nur meninggal." Nah gitu katanya. Akhirnya abangnya Nur ini dari Bukit Boyong itu kan, dia langsung pulang tuh ke Trengganu kan, ke rumahnya mereka ini. Dia langsung pulang ke Trengganu. Dia lihatlah kondisi adiknya itu. Wah, ini kayaknya kasus pembunuhan nih. Dilihat-lihat dalam kamarnya Nur juga berantakan gitu loh, kayak perampokan. Nah, saat itu kakaknya Nur curiga bahwa Nur itu menjadi korban perampokan dan juga pembunuhan. Makanya dia ngelaporlah di polisi kan. Dia lapor polisi di hari itu juga tuh, sekitaran sore dia pergi melapor di polisi. Nah, polisi yang menerima laporannya Bang Zaid itu tuh, kakaknya Nur ini, langsung lah melakukan investigasi kan. Polisi langsung ke TKP, dan saat di TKP itu dilihat nggak ada sidik jari, kayak susah gitu loh mau dicari sidik jarinya, soalnya udah ditabur-taburin bedak gitu sama pelaku. Tapi nih, bukan polisi namanya kalau nggak jeli, nggak detail mencari sesuatu gitu kan. Saat itu tuh polisi menemukan ada jejak kaki gitu di lantai kan, ada jejak kakinya itu kotor. Rupa-rupanya nih si Atira ini kakinya itu kotor pada saat masuk rumahnya Nur ini, makanya jejak kakinya itu jadi nempel gitu kan di lantai. Nah, polisi yang melihat jejak kaki itu tuh langsung dijadiin barang bukti dong. Nah, di situ tuh polisi langsung mensuspek gitu loh kalau tersangkanya itu cewek, soalnya jejak kakinya itu kecil. Tersangkanya pasti cewek ini, nggak mungkin nih laki-laki jejak kaki kecil kayak gini kan. Nah, akhirnya saat itu udahlah kan, mulai kan ditemukan titik terang gitu loh, oh tersangka pembunuhannya Nur ini. Nah, akhirnya tuh polisi saat itu sudah menetapkan kalau tersangkanya itu adalah cewek. Tinggal nyari tahu lagi nih bukti-bukti lain, kira-kira ada apa gitu di sekitaran rumahnya Nur ini yang bisa mengantar polisi ke pelaku. Nah, polisi yang memeriksa kondisi sekitaran rumah tuh melihat ada CCTV tetangganya si Nur ini, dan kebetulan CCTV-nya itu memang mengarah ke jalan dan sedikit mengambil halaman rumahnya Nur ini.
Nah, polisi meminta kan tuh sama tetangganya Nur itu untuk melihat rekaman CCTV, soalnya sudah terjadi pembunuhan di rumah sebelah. Nah, tetangganya Nur ini, alhamdulillahnya orang kooperatif gitu lah kan. Dia ngasih lah tuh bukti rekaman CCTV itu ke polisi. Dilihat, dan di rekaman CCTV itu tuh sekitaran jam 9 pagian gitu lah, pokoknya masih pagi, ada satu cewek pakai motor yang keluar masuk dari rumahnya Nur itu, dan setelah si cewek itu keluar, udah nggak ada lagi tuh orang lain yang masuk ke rumahnya Nur ini. Dan setelah polisi memperlihatkan bukti rekaman CCTV itu, orang itu tuh ternyata dikenali nih sama Syuhada dan juga Abang Zaid ini, sama saudaranya Nur ini. Loh, ini kan Atira gitu kan. Akhirnya sudahlah komplit kan, jejak kaki cewek, dan di rekaman CCTV juga muncul mukanya Atira. Nah, jadi lengkaplah penelusuran polisi hari itu, dan besoknya tuh di tanggal 2 November 2020 ditangkaplah si Atira ini sekitar jam 8:15 pagi. Bawa tuh di kantor polisi, mau dilakukan penahanan gitu loh. Nah, dan pada saat dimintai keterangan tuh si Atira ini ngakunya katanya sakit hati gitu loh, udah diejek-ejek sama si Nur ini. Si Nur itu sering banget mengejek dan menghina orang tuanya Atira, dikatain miskin, dikatain jelek, dikatain gak laku gitu loh. Karena memang si Atira ini posisinya gak punya pacar, sementara si Nur udah punya pacar gitu kan. Tapi kalau menurutnya Aziza nih, spekulasinya Aziza nih, dia mikir jangan sampai si Atira ini berbuat seperti itu karena membuat ngegantiin duit yang udah diambil sama Atira ini kan. Tadi tuh Atira sempat ngambil duitnya Aziza ini kan. Nah, si Aziza itu mikir jangan sampai duit itu tuh buat ngegantiin duitnya Aziza ini gitu. Tapi itu spekulasinya Aziza ya, nggak tahu juga yang motif sebenarnya. Tapi nih, menurut pengakuannya pacarnya Nur, si Nur itu katanya nggak mungkin gitu loh punya sifat jelek seperti itu. Katanya pacarnya si Nur ini nih, Nur itu saya kenal banget gitu loh Pak. Nur ini nggak mungkin menjelek-jelekan sahabatnya sendiri. Sama saya aja nih Pak, dia nggak pernah ceritain kejelekan sahabatnya itu. Jadi nggak mungkin banget si Nur ini menghina-hina, menjelekan, dan juga mencaci maki si Atira itu. Itu katanya pacarnya kan. Tapi yang namanya juga sudah ngebunuh orang, ya tidak ada lagi pembenaran di dalamnya. Makanya jangan berbuat jahat, jangan bertindak kriminal, karena tidak ada tindakan kriminal yang sempurna. Pasti ada aja celahnya buat kamu keciduk. So, hati-hati ya. Jangan macam-macam ente. Tapi kan kita nggak tahu juga, namanya juga ya sahabatan, bestian, kadang agak-agak lost control gitu kan mulut. Ya, saya sih nggak memihak ya, tapi yang namanya persahabatan nggak munafik sih. Saya sendiri aja nih, ada teman yang suka ngatain gila, ngatain jelek, apa segala macam. Ya gimana ya, menurut aku cantik dan jeleknya seseorang itu relatif lah gitu loh kan. Tapi nggak perlulah juga kita bawa sampai membunuh orang gitu kan. Kalaupun juga kita sakit hati, tinggallah kita tegur baik-baik kan. Nur, kau jangan kayak gitulah, saya sakit hati loh kok katain kayak gitu Nur. Pokoknya ini sama semua orang juga ya. Kalau kalian punya sahabat itu, ya mendingan kalian jaga lah ya. Kalau aku pribadi nih punya sahabat, ya semakin aku dekat tuh dengan orang itu tuh, dengan sahabat aku, semakin kental nih persahabatannya kita tuh, saya tuh semakin segan loh buat mengeluarkan kata-kata yang agak-agak cenderung menyakiti gitu loh. Tapi beda nih sama orang sekarang yang rada-rada cenderung gak beradab, gak berakhlak. Mulutnya itu ngeri kali. Ada tuh teman gue yang kayak gitu, yang suka ngata-ngatain kayak gimana, ih ku cantik bagaimana sih gitu loh. Menurut aku nih ya, kadang pengen banget itu aku bilang, ku cantik bagaimana, aku suka hina-hina saya begitu. Tapi ya udahlah, cuekin aja orang kayak gitu dah. Karena ya bagi saya orang yang kayak gitu tuh, orang yang mulutnya nggak pakai filter, ya berarti lingkungannya emang toksik gitu loh. Hindarin aja. Kalau aku pribadi kayak gitu, aku tuh udah banyak banget menghindari teman-teman aku yang mulutnya itu toksik. Cuma bisa ngata-ngatain kita tapi nggak ngasih solusi gitu loh. Misalnya, ih kamu kok jerawatan sih, ih kamu jelek sih, ih kok kamu kusam sih, ih kok kamu dekil sih, kok kamu kayak emak-emak sih. Kalau kita nggak bisa memberikan solusi kepada orang tersebut, mendingan diam deh. Karena apa? Dia jelek karena nggak punya duit gitu loh. Kalau kamu nggak bisa ngebiayain hidup dia, mendingan kau diam sudah. Nggak usah mengeluarkan kata-kata yang cenderung menyakiti hati orang lain. Ya, itu sedikit curhatan aku juga ya. Nah, jadi gimana nih menurut kalian tentang kisah pertemanan Atira dan Nur ini yang berakhir secara tragis? Kalian jangan kayak gitu ya. Kalau sakit hati tuh ngomong, jangan langsung main ambil pisau tikam-tikam iris urat nadi sampai metong. Anak orang itu dilahirin susah loh guys, nggak kayak kentut. Jadi tolong ya, kontrol emosi kalian. Nah,
Jadi gimana nih pendapat kalian tentang kasus yang kali ini kita bahas? Silahkan kalian komen di bawah. Dan buat ada subscriber aku yang nge-request kasus juga tuh, kasus apa ya kemarin tuh, udah aku baca, udah aku riset juga, sedang aku rangkum juga kan. Sabar aja ya, karena semalam itu aku sakit gigi, jadi aku barulah hari ini mengerjakan semua itu. Bersabar ya, insya Allah secepatnya aku akan upload requestan kamu. Dan buat kalian juga yang pingin nge-request kasus-kasus apa yang bakalan kita bahas lagi di video-video selanjutnya, atau kalian ada ide-ide atau saran lain kan, bisa kalian cantumkan di kolom komentar aku ya, nanti aku baca dan langsung aku riset dan buatin video buat kalian semua. Nah, cukup sekian dulu video kali ini. Nanti kita ketemu lagi di next video. Oke, jangan lupa subscribe dan terus dukung channel ini. Dan buat kalian yang udah dukung channel ini dan setia menonton video-video aku, terima kasih banyak. Semoga kalian diganjar dengan pahala yang sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Saya Jojo Hari mengucapkan mohon maaf lahir batin ya kepada kalian. Kalau misalnya saya ada salah-salah, saya mohon maaf. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.